Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Faya ayyuhat talabah, kaifa halukum? Kaifa ahwalukum? Wa kaifa asbahtum? Taib la'allakum fi khair ya wa la'allakum fi amanillah. Taib nawasil darsana fi mada sirah min kitab fiqh sirah wa na'ti fi bab daril arqam. Taib sekarang kita masuk pada bab darul arqam. Ya, dari pelajaran sirah ini ya, silakan antum buka ya kitabnya. Tab yang sebelumnya ya fil liqa'il madi ya kita sudah bahas ya tentang asalib al-musyrikin fi muwajahati ar-rasul. Ya, cara-cara atau metode-metode yang dilakukan oleh orang-orang musyrikin ya dalam menghadapi dakwah Rasul. Yaitu kurang lebih dengan istihza ya sukhriya, yaitu menyerang psikologi ya kaum muslimin, merendahkan, menghinakan dan lain sebagainya. Kemudian bil quwa, yaitu menyerang ya secara jasmaninya ya dengan penyiksaan dan seterusnya. Sekarang kita masuk pada bab darul arqam. Apa sebab yang mengenai darul arqam ini, atau ya ini sudah pernah kita bahas juga ya darul arqam, yaitu rumah ya salah satu sahabat minal awwalin ya fil Islam, yaitu yang bernama Al-Arqam bin Abil Arqam Al-Makhzumi ya. Kemudian rumahnya ya dijadikan markas pertama ya dalam kegiatan dakwah, yaitu yang kemudian dikenal dengan nama Darul Arqam. Dan apa sebabnya yang menjadikan ya rumah Al-Arqam ini sebagai rumah pertama yang dijadikan untuk tempat dakwah ya markas? Yaitu yang pertama sebabnya adalah kathrud dakhiluna fil Islam. Yang pertama sebabnya adalah karena banyaknya orang yang masuk ke dalam Islam. Jadi semakin banyak orang ya dalam kondisi masih kondisi kaum musyrikin ya masih memiliki kekuatan ya untuk menyiksa, untuk dan lain sebagainya, sedangkan yang masuk Islam mulai banyak ya, maka kemudian Rasulullah SAW ingin ya, menjadikan satu tempat ya untuk berkumpul ya. Maka tempat pertama yang dijadikan untuk berkumpul ini adalah rumah Al-Arqam ya. Selain banyaknya kaum muslimin yang semakin masuk ke dalam Islam, orang-orang musyrikin yang masuk ke dalam Islam ya, juga rumah Al-Arqam ini ya dijadikan oleh Rasulullah SAW sebagai ta'lim umuriddin ya, sebagai tempat untuk tarbiyah ya, pengajaran ya, pendidikan ya, pembelajaran diniyah ya, pembelajaran agama ya, untuk meluruskan akidah ya, dan lain sebagainya. Dan itu adalah dilakukan di rumah Al-Arqam. Kenapa Rasulullah SAW memilih ya, rumah Al-Arqam ini ya sebagai markas dakwah ya, tempat dakwah, yaitu al-mauqi' ya. Yang pertama adalah karena letak geografis rumahnya yang strategis ya. Dan itu letaknya adalah ala Jabalis Safa ya, di atas gunung Safa ya. Jadi letak geografis yaitu ya karena memang rumahnya Al-Arqam ini terletak di atas gunung Safa. Wa babu khalf ya, kemudian pintunya itu membelakangi. Jadi kalau kaum muslimin masuk ya ke rumah Al-Arqam ini, kaum musyrikin tidak akan mengetahuinya ya, karena kondisi yang pertama di atas gunung ya, Safa, kemudian ya pintunya menghadap ke arah bukan ke arah keramaian. Jadi kaum muslimin bisa masuk ke sana tanpa diketahui oleh orang-orang musyrikin.
Baik, kemudian yang selanjutnya ya ini ya terjadi yaitu di tahun al-khamisah minal bi'atsah. Ya, tahun kelima setelah Nabi Muhammad diangkat sebagai rasul, sebagai nabi. Ya, Nabi Muhammad diangkat sebagai nabi dan rasul itu di usia 40 tahun. Pada kalau tahun kelima setelah bi'atsah, otomatis Nabi berusia yaitu 45 tahun. Jadi ini terjadi di tahun kelima dari bi'atsah. Ya, kenapa belum ada hijriyah? Ya, karena memang tahun hijriyah itu mulai ditetapkan, mulai dihitung dari Nabi hijrah ya dari Mekah ke Madinah, ya bukan ke Habasyah. Ya, karena Nabi tidak hijrah ke Habasyah. Ya, tapi Nabi hijrah langsung ke Madinah. Jadi dari Mekah ke Madinah, maka tetapkan kemudian situ tahun 1 hijriyah. Sedangkan ini ya sebelum terjadi hijrah. Ya, maka sebut minal bi'atsah saja ya. Tahun kelima dari ya setelah Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Tapi kurang lebih itu. Ya, jadi antum silakan baca-baca lagi yang mengenai Darul Arqam ini. Ya, silakan ya antum boleh juga ya cari-cari ya informasi yang lain mengenai Darul Arqam kemudian membuat rangkuman. Ya, nanti rangkumannya difotokan kemudian kirimkan ke Ustadz via Japri ya Telegram. Baik, itu saja. Ya, fa syukran lakum wa barakallahu fikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.